Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang AI with Rapid Miner. Saya Nurwidia Sari dengan NPM 112100099 dan bersama teman-teman saya yang bernama Rina Nirwani dengan NPM 1121098, Tejang Nurjaman dengan NPM 1121009, Muhammad Rijal Purnama dengan NPM 1121013, dan Taufik Nur Syahbani dengan NPM 1121018. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rapid Miner. Rapid Miner merupakan salah satu tool yang dipakai dalam data mining. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, yang termasuk operator itu yaitu input, output, data processing, dan visualisasi. Di mana Rapid Miner merupakan software yang berdiri sendiri untuk menganalisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Naive-Bayes. Algoritma Naive-Bayes adalah metode pengklasifikasi data berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat digunakan dengan asumsi antar fitur yang independen. Algoritma ini bekerja berdasarkan teorema Bayes dan probabilitas bersyarat dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi teks, sistem rekomendasi, dan deteksi spam. Terdapat beberapa tipe dalam algoritma ini. Di antaranya, yang pertama ada Bernoulli Naive-Bayes. Pada algoritma ini, prediktor adalah variabel boolean. Dikarenakan prediktornya variabel boolean, maka satu-satunya nilai yang ada adalah benar atau salah. Yang kedua ada Naive-Bayes multinomial. Algoritma ini digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dokumen. Contohnya, apabila ingin menentukan apakah suatu dokumen termasuk dalam suatu kategori. Algoritma ini bisa digunakan untuk memilahnya. Yang ketiga, ada Gaussian Naive-Bayes. Algoritma ini digunakan apabila prediktor tidak diskrit, namun memiliki nilai kontinu. Prediktor tersebut diasumsikan sebagai sampel dari distribusi Gaussian. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Naive-Bayes. Untuk kelebihan, yang pertama yaitu klasifikasi Naive-Bayes mudah diimplementasikan dengan cepat. Ini akan menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. Membutuhkan lebih sedikit data pelatihan, serta sifatnya yang sangat skalabel atau skalanya linier dengan jumlah prediktor dan titik data. Dapat membuat prediksi probabilistik dan dapat menangani kontinu beserta diskrit data. Algoritma klasifikasi Naive-Bayes dapat digunakan untuk biner maupun multi-kelas masalah klasifikasi keduanya. Untuk kekurangannya, salah satu kelemahan terpenting dari klasifikasi Naive-Bayes adalah fiturnya yang kuat kemandirian, karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen satu sama lain. Kemudian masalah lain dengan klasifikasi Naive-Bayes adalah frekuensinya yang nol, yang berarti bahwa jika variabel kategori memiliki kategori tetapi tidak diamati dalam data pelatihan set, maka model Naive-Bayes akan menetapkan probabilitas nol untuk itu, dan itu tidak akan dapat untuk membuat prediksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejan Nurjaman dengan NPM 112100109. Di sini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur yang sering digunakan atau yang akan digunakan pada saat pembuatan proyek di aplikasi Rapid Miner.
Baik, di sini adalah tampilan utama pada saat kita membuka aplikasi RapidMiner. Jadi nanti ketika kita membuka aplikasi tersebut, maka tampilan utamanya seperti ini. Oke, lanjut ke bagian atas ini adalah menu-menu yang ditampilkan. Menu ini berfungsi untuk misalkan membuat project baru, membuka project, ataupun menyimpan project. Kemudian ada menu edit, proses, view, connection, setting, dan hal lain sebagainya. Kemudian di sini ada icon-icon yang berfungsi, fungsinya sama seperti halnya fungsi yang di atas, membuka project ataupun menyimpan project. Kemudian di sini ada menu play atau run. Jadi menu play ini ketika kita ingin menjalankan sebuah hasil karya dari project kita, maka bisa menggunakan tombol play ini atau run ini. Kemudian jika kita ingin memberhentikannya, maka bisa menekan tombol button yang ini. Selanjutnya di menu view ini terdapat dua menu view yang sering digunakan, yaitu menu view design dan result. Desain tersebut ini merupakan ketika kita ingin merancang sebuah project ataupun desain, maka kita ditampilkan dengan tampilan desain. Kemudian ketika kita ingin menjalankannya, maka kita ditampilkan dengan tampilan result di tampilan result. Oke, selanjutnya di sini terdapat layar lebar. Layar lebar tersebut adalah namanya itu kanvas. Jadi kanvas itu semisal kita membuat menggambar dalam sebuah kertas, akan tetapi di sini kita akan mendrag and drop dari operator data. Misalnya seperti ini. Jadi nanti kita akan mendrag and drop ke dalam kanvas tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada menu operator. Operator ini berfungsi sebagai data yang nantinya untuk tambahan atau komponen-komponen yang akan digunakan pada saat pembuatan desain ini. Kemudian di sini ada parameter. Parameter ini berfungsi untuk tampilan atribut yang ada pada saat tampilan yang dipilih. Misalkan kita memilih ini, maka tampilan atributnya akan ditampilkan di parameter ini. Kemudian kita memilih URL misalkan. Nah, di sini tampil untuk atribut atau parameternya. Selanjutnya ada menu help. Menu help ini sama seperti halnya pada saat parameter, akan tetapi menu help ini misalkan kita kebingungan dalam sebuah operator ini, maka bantuan ataupun deskripsi dari operator akan ditampilkan di menu help ini. Misalkan kita mengklik ini, maka menu help akan menampilkan bantuan-bantuan yang ada dalam deskripsi menu help ini. Selanjutnya menu terakhir itu ada repository. Repository ini berfungsi untuk data yang kita import atau bisa kita tampilkan di dalam sebuah komputer. Jadi nanti untuk data ini ketika kita mengimport akan masuk ke dalam repository ini. Oke, baik, dari saya sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan langsung ke studi kasusnya. Di sini kita akan melakukan studi kasus klasifikasi data diabetes, yang mana saya sudah mendapatkan data set tersebut dari suatu website ekstensi CSV. Kita langsung aja di operator, kita cari read CSV, drag and drop, kemudian kita cari knife base atau algoritma yang akan kita gunakan di studi kasus kali ini. Dan selanjutnya kita cari performance.
Oke, kita drag performance, kemudian kita cari yang namanya operator apply model. Oke. Nah, ini semua operatornya sudah ada di canvas atau proses. Kita import dulu dataset dbt csv. Kemudian kita beri label pada kolom outcome. Kita beri label. Kemudian klik finish. Nah, setelah itu kita sambungkan. Oke, kita lanjut. Option. Kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Pride positif, pride negatif. Oke, mungkin itu sekian sedikit studi kasus mengenai materi AI with RapidMiner menggunakan algoritma naive Bayes. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.